Mari kita berdoa. Kami bersyukur panggilan-Mu atas hidup kami ini. Engkau tidak hanya memanggil kami untuk menerima keselamatan daripada Tuhan. Engkau memanggil kami untuk setelah itu bersekutu dengan Engkau, mendekat dengan Engkau, merenungkan kasih-Mu melalui firman-Mu, merenungkan perbuatan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau memanggil kami mendekat kepadamu. Engkau ingin memberi berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk panggilan-Mu yang terus memanggil kami untuk mendekat kepadamu. Terpujilah Tuhan yang telah memanggil kami dengan kasih-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu, mohon Roh Kudus menolong kami semua, supaya kami boleh dapat mencerna dan menikmati dan melakukan firman itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah hamba-Mu juga yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan, kiranya di dalam pertolongan dan urapan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus, firman hidup itu kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur berterima kasih Tuhan sudah menolong kita, menyertai kita ya, sepanjang bulan September ya kemarin. Dan kita masuki bulan Oktober ini. Dengan keyakinan bahwa Dia Tuhan beserta hidup kita. Mari kita membuka 3 ayat. Saya mau minta nanti kesediaan di sebelah kiri saya ya, untuk membaca Matius 4 ayat 17, Matius 4 ayat 17 sebelah kiri saya sini. Kemudian di tengah Mazmur 22 ayat 2, Mazmur 22 ayat 2, silakan buka apanya ya. Kemudian HP-nya itu atau Alkitab. Kemudian yang sebelah kiri saya Roma 1:17 sampai 18. Sudah? Siap? Ya, kalau sudah sebelah kiri saya. Matius 4. Apa itu? Bertobatlah. Mazmur 22 ayat 2. Yang tengah. Mazmur 22 ayat 2. Ayat itu berbicara mengenai Allah meninggalkan orang yang membutuhkan kehadirannya dan pertolongannya itu. Roma 1:17 dan 18. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang bukan hanya membaca, merenungkan, tapi lebih daripada semuanya itu adalah melakukannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita melihat kuasa firman itu dalam hidup kita luar biasa. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiduplah kami. Kuatkanlah kami dan hiduplah kami. Terima kasih teman-teman yang bermain musik, silakan. Bulan Oktober dalam tradisi gereja kita yang sejak berdirinya ya, biasanya khotbah pada Oktober ini berkaitan dengan reformasi. Kita mengingat kembali bagaimana Tuhan melalui para hamba-hambanya mengadakan satu
kegerakan yang mereka tidak sangka-sangka juga ya, yaitu reformasi gereja. Nah, di minggu pertama bulan ini temanya adalah semangat reformasi. Apa semangat reformasi itu? Itu adalah pertobatan. Ya. Pertobatan amat sangat penting sekali, bahkan ada teolog yang mengatakan itu inti daripada Injil, pertobatan itu. Ya. Dan kita melihat bahwa pertobatan dari seorang namanya Luther itu, ya, dia dipakai Tuhan luar biasa, melakukan gerakan reformasi gereja di seluruh dunia dan sampai pada hari ini pun dan seterusnya. Di dalam pertobatannya, Luther itu dilatar belakangi bagaimana ia ingin mencari jawaban atas kegelisahan, atas ketidaktenangan, atas ketidakada damaian. Dia begitu mengalami kegelapan dalam dirinya. Ia ingin mendapatkan jawaban yang pasti. Dia sudah berusaha dengan kekuatan dirinya sendiri, tetapi ia putus asa karena tidak mendapatkan jawaban. Bertambah semakin beban berat di dalam kehidupannya. Nah, kita khotbah pertama ini kita akan mengulik hidup dan pelayanan daripada Luther itu atau Martin Luther itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita coba melihat kisah singkat kehidupan Martin Luther itu ya. Tolong slide-nya, maaf saya tulisannya agak kecil ya, rupanya bisa dibesarkan. Tapi setelah di sana tidak bisa dibesarkan. Tolong Mas, yang tadi itu sudah dia. Satu lagi. Ya, yang kotak sini ya, hidup dalam keluarganya. Luther lahir di dalam keluarga yang dibesarkan sangat disiplin. Ya, sangat disiplin. Dia juga diajarkan, diarahkan untuk supaya takut akan Tuhan sejak kecil. Ibunya seorang Katolik yang taat, memiliki disiplin yang sangat ketat, supaya anaknya itu belajar dan hidup untuk takut akan Tuhan sejak kecilnya. Dan Luther ini seorang yang berkemauan keras, tetapi juga bertemperamen keras. Ya. Ketika dia di sekolah, ya mungkin kita katakan sekarang sekolah dasar itu ya, dan SMP barangkali gitu, dia mendapatkan sistem pendidikan pada zamannya itu sangat keras dan sangat disiplin. Jika Luther itu nilainya rendah, atau dia tidak mengerjakan PR atau pekerjaan rumahnya itu, dia harus menulis di papan tulis tanda tangan. Setiap kali dia tidak mengerti pelajaran yang diajarkan oleh gurunya, dia kena disiplin, harus tanda tangan. Ketika di akhir minggu, Sabtu lah barangkali begitu ya, papan tulis dihapus bersih, itu setelah gurunya memukul dia, baru bisa dihapus. Jadi setiap nilai atau pelajaran yang tidak dia pahami atau dia mungkin tidak perhatian, dia mendapatkan satu pukulan. Siswa yang nilainya buruk harus mengenakan topeng keledai. Dan siswa lainnya yang melihat dia pakai topeng karena tidak baik dalam belajarnya itu, memanggilnya keledai. Saya tahun 70
itu sekolah di SD. 61, 67, 69 ya, 68 saya SD itu. Nah di kelas 4, nggak tahu guru tuh mungkin pakai sistem yang kayak ini nih. Ya, saya ditanya nggak bisa menjawab. Padahal sudah diberitahu, pelajari ini, nanti akan saya tanya ulang. Saya nggak bisa menjawab Bapak Ibu. Zaman dulu itu kan kursi pakai kayu gitu ya. Dan kemudian di bawahnya itu ada apa namanya Pak Yosep, tempat kaki itu ya. Itu rupanya lepas, dipukul saya. Das, seperti kayak begitu. Itu Luther. Kalau sekarang gimana? Ya, guru-guru itu takut seperti itu karena ada hak asasi manusia. Ya, tapi kita melihat zaman itu. Nah, pada waktu dia masih muda, ya mungkin sudah remaja, muda itu, Luther ini telah mempelajari katekismus gereja Katolik pada waktu itu. Belajar tentang 10 perintah Allah. Belajar mengenai pengakuan iman rasuli. Bukan hanya itu. Dia belajar himne Latin, ya, atau bahasa Latin, bahasa Jerman. Tetapi Bapak Ibu, hasil daripada belajar yang keras itu, karena sudah ditanamkan sejak kecil disiplin belajar yang luar biasa itu, dia adalah disebut dengan seorang yang intelektual. Dia seorang guru, dia seorang pengkhotbah. Bukan hanya itu, dia seorang musisi, dia penyair, tapi dia juga pemimpin umat. Dia pemberani dan dinamis. Dia melawan itu. Ya, si gereja asalnya, yaitu Katolik. Bapak Ibu, yang menarik saya, sejak kecil, remaja, dan pemuda, dan besar itu ya, dia berusaha mengembangkan dirinya secara religius, secara agama. Dia tekun berdoa, ya, mengunjungi gereja setiap hari, dan ketika waktu luangnya, ya, dia tidak bermain layang-layang, ya, main kelereng, main apa begitu. Tapi dia masuk ke perpustakaan, menghabis waktu luangnya belajar di perpustakaan. Dan dia melihat sangat bersukacita ketika dia melihat Alkitab itu. Ya, maka dia berkata, oh seandainya Tuhan dapat memberi buku seperti ini, yaitu Alkitab dalam bahasa Latin, dia sangat-sangat memuji Tuhan kalau dia mendapatkan itu. Ya, karena pada waktu itu memang Alkitab itu tidak ada di tangan kaum awam, gitu ya. Hanya pada orang-orang yang mempunyai hak untuk memegangnya itu. Dia belajar bahasa, dia belajar logika, dia belajar retorika, ya, dan belajar filsafat. Itu Luther di dalam perkembangan hidupnya. Berikutnya Bapak Ibu, kita melihat kisah hidup daripada Luther ini dari sisi spiritualitasnya. Dia mengalami pergumulan spiritualitas, kerohanian yang sangat mengguncang hidupnya. Yang membuat dia begitu sangat tertekan. Dia mengalami konflik batin yang parah Bapak Ibu. Yang menimpa dirinya. Pertanyaannya yang gelisah dalam konflik batin itu. Bagaimana aku dapat berdiri di hadapan Allah pada saat penghakiman dan penghukuman terakhir. Dia tergelisah hatinya dan bertanya, bagaimana aku dapat berdiri di hadapan Allah pada saat penghakiman dan penghukuman terakhir karena aku ini adalah orang apa? Berdosa. Pernah nggak kita mikir gitu? Kita jadi orang Kristen biasanya kita mikir,
kapan Tuhan berkati saya ya, kapan ada dapat uang ya, bagaimana saya sehat ya, bagaimana keuangan dan lain sebagainya. Hanya hal materi. Tapi Luther yang muda itu gelisah hatinya. Bagaimana aku bisa dapat berdiri di hadapan Tuhan Allah pada saat penghakiman dan pengumuman terakhir. Pernahkah Bapak, Ibu, dan saya bertanya seperti itu? Ini perjalanannya nanti kepada keputusan dia bertobat. Contohnya Bapak Ibu, ketika ia takut mati karena terserang bahaya, Luther bertanya pada dirinya, apakah yang akan terjadi padaku jika aku tiba-tiba dibawa pergi atau mati itu? Bagaimana aku bisa berdiri di hadapan Tuhan? Kemudian Luther berdoa. Doanya begini. Tolonglah aku, Santa Ana. Dan jika Tuhan akan menyelamatkannya, aku akan meninggalkan dunia dan mengabdi dirinya kepada Tuhan. Ya, ketika dia mengalami sakit, ya, hampir mati, dia minta tolong kepada Santa Ana. Jika Tuhan akan menyelamatkannya, ia akan meninggalkan dunia dan mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Meninggalkan dunia maksudnya itu semua kegiatan-kegiatan dia, ya, yang seperti kita lakukan setiap harinya itu. Banyak orang berdoa, Tuhan tolong saya, kalau saya dapat pekerjaan saya akan memberikan perpuluhan, saya akan bergereja dengan sungguh. Tapi setelah mendapatkan pekerjaan, bahaya. Kalau saya sembuh Tuhan, saya akan melayani Tuhan. Saya rajin beribadah kepada Tuhan. Dan seterusnya banyak contoh yang bisa kita ungkapkan. Tapi Luther, ketika dia mengatakan, Tuhan kalau engkau menyelamatkan aku akan mengabdikan diri kepadamu, dan itu dia lakukan. Dia meninggalkan kuliahnya di hukum yang bapaknya itu nggak suka, dia masuk ke biara untuk dibentuk menjadi pelayan Tuhan. Supaya dia mantap mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Sekarang banyak orang nggak mau sekolah teologi. Orang mau belajar teologi lewat AI itu. AI Pak AI itu. Ya. Nggak salah, bagus. Tapi ada sebuah kehilangan Bapak Ibu, yaitu pembentukan. Kehilangan kita menyepi, ya, bisa mengatakan gitu ya, di biara itu. Saudara sekalian, kegelisahan batin Luther itu akan pribadi Allah yang sangat berbelas kasihan itu sangat berbicara sekali. Sekali lagi, pribadi Luther mencari pribadi Allah yang berbelas kasihan itu sangat radikal. Dia ingin mendapatkannya itu. Lalu ada seorang guru namanya William dari Ockham itu ya, atau dikenal dengan Ockham, mempengaruhi pemikiran Martin Luther. Bahwa manusia atas dasar kekuatan alaminya, secara otomatis mampu menaati perintah-perintah Allah, dan dengan demikian ia mengasihi Allah di atas segala sesuatu. Ya. Itu yang dinasihatkan oleh Ockham dalam tulisannya itu. Tapi Luther meresponinya dengan demikian dalam doanya. Dalam doanya dia berkata, karena ia tidak dapat menghasilkan kasih yang sedemikian murni kepada Allah, maka ia berseru, oh kapankah sekali ini saja aku akan menjadi kudus dan berbuat cukup untuk menerima kasih karunia. Dan pengertiannya, kalau aku kudus dengan sempurna, maka aku akan memahami belas kasih Allah itu. Menerima kasih karunia-Nya itu. Itu pergumulan Luther, Bapak Ibu. Kita bagaimana?
komsel aja sebulan sekali. Itu pun kalau setia. Bahkan ada yang apa? Padahal komsel itu adalah tempat di mana kita belajar kasih Tuhan dalam hidup kita ini melalui firman-Nya. Mulai kesaksian teman-teman di mana tuh di komsel itu. Oleh karena dia tidak mampu berbuat terbaik untuk mengenal Allah yang mengasihinya itu, maka terjadi konflik dalam diri Luther. Dia berkata begini, bagaimana Allah memanggil manusia melakukan hal-hal yang mustahil dilakukannya? Ya. Kalau engkau mau mengasihi aku yang mengasihimu itu, kamu harus hidup kudus. Tapi itu mustahil dilakukan oleh manusia. Dan dia mengatakan, Tuhan itu merupakan Tuhan yang sewenang-wenang. Setuju Bapak Ibu? Dia melakukan hal-hal yang mustahil untuk dilakukan. Misalnya ke 10 hukum Taurat saja. Tidak bisa kita melakukannya. Tidak sanggup kita melakukannya. Kenapa Tuhan memberikan hukum-hukum ini untuk mengenal dia? Kalau manusia itu tidak sanggup, nah Allah kan bermain-main sama kita. Dia sewenang-wenang dengan kita. Dia juga mengatakan bagaimana Allah memanggil manusia agar dengan kekuatan mereka mengasihi Allah di atas segala sesuatu. Tapi jelas-jelas tidak memberi kemampuan untuk melakukannya. Itu Luther. Dia bukan hanya menulis kalimat ini, tapi dia melakukannya. Dan dia Bapak Ibu, sangat-sangat gelisah hatinya ketika ada konsep predestinasi. Ada orang sebagian yang dipilih, ada orang yang sebagian selamatkan. Kalau bahasa kasar gila. Apa? Dia tidak menyelamatkan manusia itu. Inilah Bapak Ibu, alasan-alasan dari pergumulan dan pemikiran Luther. Usahanya mencari Allah yang berbelas kasihan. Kemudian kalau ada Tuhan yang sebagian dipilih, sebagian diselamatkan, ya. Ada yang tidak diselamatkan dan sebagian diselamatkan. Dia mengatakan Tuhan itu tidak keadilan Tuhan, dia pahami menurut pikirannya. Saudara sekalian, dalam perjalanan menuju pertobatan yang sejati itu, Luther diperparah dengan banyak khotbah tentang pertobatan. Tetapi isi khotbah pertobatan itu tentang neraka, tentang kutukan. Kalau kamu tidak bertobat, Tuhan perintahkan, kamu akan dikutuk dan kamu akan masuk neraka. Dan dia terhadap hukum Taurat itu Bapak Ibu, karena dia tidak bisa melakukannya, menempatkan rasa bersalah yang berat di dalam hatinya itu. Karena dia tidak bisa sempurna melakukan hukum Taurat itu. Hukum Taurat tidak mengangkat bebannya. Tapi yang mampu mengangkat bebannya, dia katakan, oleh kasih karunia Injil Tuhan itu. Dan Bapak Ibu, akibat model khotbah yang demikian itu, dalam tulisan mengenai Luther ini, dia ingin memisahkan antara hukum Taurat dan Injil itu tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya. Gereja bagaimana? Gereja mengajarkan bahwa murka Allah hanya dapat diredakan melalui perbuatan baik dan melalui hidup kudus. Udah, itu pergumulan berat bagi Paulus. Dia sudah berusaha tapi nggak bisa melakukannya itu. Putus asa. Dia berada dalam kegelapan yang luar biasa. Belum lagi gambaran tentang Allah adalah seorang hakim yang marah. Itu tergambar dalam kitab Wahyu
di mana Kristus digambarkan dengan pedang bermata dua yang keluar dari mulutnya, yang siap untuk menghukum kita yang tidak melakukan firman Tuhan. Itulah Bapak Ibu, motif hatinya ingin masuk biara. Karena sebagai kaulnya atau janjinya, supaya dia ketika dia menjadi birawan dapat mempersembahkan persembahan tertinggi kepada Tuhan. Yang dikatakan melambangkan kelahiran baru itu. Tetapi Bapak Ibu, dia tidak mampu melakukannya dengan sempurna. Biara dia ingin mencari kedamaian, dia ingin mencari ketenangan, ya. Jiwa yang tersiksa. Dia berharap nanti di biara dia mendapatkan penawar bagi dosa-dosanya yang menghalangi dia untuk melakukan firman Tuhan. Ya. Dia mencari penawar dosa-dosanya untuk mencapai kekudusan. Kemudian di biara itu Bapak Ibu, dia melakukan asketis yang sangat ketat. Melampaui monastik di biara. Monastik itu artinya pengabdian penuh kepada Tuhan dan kehidupan spiritual yang mendalam. Tapi ia semakin merana. Dan dikatakan, ia tampak seperti tengkorak. Karena asketis tadi itu. Dia tidak makan, dia tidak minum. Ya. Dan Bapak Ibu, untuk mencari Allah yang berbelas kasihan itu. Ya. Ketika dia di Roma, ini mungkin sering disampaikan di mimbar ini, dia naik tangga berlutut. Ketika dia naik tangga 1, 2, 3, dia berdoa sampai ke puncak tangga itu. Siapa tahu ia mendapatkan belas kasihan yang daripada Tuhan. Tetapi sekeras apapun ia berusaha, ia merasa belum pernah berbuat cukup untuk meraih keselamatan. Ia lagi-lagi masuk ke dalam keputusasaan yang dalam. Bagi Luther, apapun untuk mendapatkan keselamatan, ya, apapun caranya untuk dia bisa mendapatkan keselamatan, kedamaian, ketenangan jiwa itu, dia berusaha untuk menaklukkan. Ya. Ya. Dia ingin menaklukkan surga katanya dengan cara berusaha dengan kekuatannya sendiri. Dan di biara, dia menjadi seorang yang terbaik. Ya. Bapak Ibu, ketika dia berusaha mencari apa yang dia mau cari di dalam Tuhan itu, ya, dia pernah mematikan keinginan dagingnya itu. Karena itu ada nasihat dari seniornya. Dia ingin mematikan keinginan daging, mengurung dirinya di dalam sel dan berpuasa. Ia menolak memakai selimut, kan Jerman itu dingin sekali pada zaman itu. Di malam hari. Karena ia percaya dengan apa yang dia perbuat, ia mendapatkan pahala, kedamaian, keselamatan, kenikmatan sorga. Tetapi itu dia lakukan melalui penderitaan yang ia ciptakan sendiri. Dan ketika ditemukan di ruangannya itu, di kamarnya itu, dia terjatuh di lantai dan hampir mati. Ya. Tetapi dia terbangun ketika ada paduan suara yang bernyanyi. Bapak Ibu, ini juga pelajaran yang penting. Ya, untuk kita selalu memuji memuliakan Tuhan. Ya, musik di gereja setiap minggu coba kita kembangkan terus menjadi lebih baik. Mungkin ada orang yang datang di dalam ibadah itu lagi kegelisahan di dalam jiwa, ada pergumulan dalam hidupnya, tapi melalui musik yang kita tata baik, khotbah yang kita tata baik dan seterusnya, itu membangunkan orang yang terpuruk karena dosanya. Yang menyiksa dirinya sampai mau mati Bapak Ibu. Tetapi ia tidak mendapatkan apa yang dia cari itu. Nah Bapak Ibu saudara kalian, sumber pertobatan Martin Luther itu dari mana?
Dari mana sumber pertobatan Martin Luther? Nah, itu terkait dengan sakramen tobat. Sakramen tobat itu adalah ketika seorang berdosa itu dia datang kepada pastor atau apa tuh? Pastor, romo atau pendeta lah kita mungkin bahasa sekarang itu ya. Dia datang mengakui dosanya dan pastor itu atau romo itu atau pendeta itu memberinya absolusi. Apa itu absolusi? Menyatakan dosanya telah diampuni. Dan Luther, karena dia ingin mencari kekudusan, mencari orang yang menjadi orang yang saleh, dia ingin mencari Allah yang berbelas kasihan itu, dia melakukannya setiap hari dan selama 6 jam untuk mengaku dosanya kepada romo atau pendeta itu, membuat romo pendeta itu kelelahan, ya. Dan menyuruh Luther untuk melakukan dosa yang berat yang patut diakui. Mungkin berzina, mencuri, membunuh, dan lain sebagainya itu. Supaya enak mungkin gitu pelayanan. Saya pernah ke Italia itu, mungkin Pak Franky yang pernah ke Italia itu, saya pergi ke Vatikan itu ya. Wah, luar biasa gedenya itu. Dan tempat orang untuk mengaku dosanya kepada pastor atau romo itu atau pendeta itu, ya, saya melihatnya itu. Ya. Dan permasalahan yang paling berat untuk dosen, kalau dosanya itu dia ingat, tapi kalau dosanya itu tidak dia ingat, dia lupa, wah itu membuat dia semakin merana. Sebab itu, ketika dia berhadapan dengan ada dosa yang dia tidak ingat dan dia lupa, kemudian Mazmur 139, 23, 24 itu, dia berkata gini, selidikilah aku, ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan selamilah hatiku. Ujilah aku dan ketahuilah pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dia berdoa seperti gitu. Dia takut nanti kalau dia berhadapan dengan Allah. Kalau Tuhan tidak memberitahu. Ya selidikilah Tuhan supaya aku tahu dosaku dan aku mengakuinya. Kalau dia lupa untuk mengaku dosa itu, nanti dia akan berdiri di hadapan Tuhan dan sangat takut. Baik juga. Orang ini maunya ke surga, enggak mau ke neraka. Kalau kita dosanya sudah kita tahu, sudah kita langgar, ya, enggak kita lakukan, maka habislah kita. Ya. Dan kita menikmati dosa-dosa yang kita tidak akui di hadapan Tuhan. Ya. Selidikilah aku ya Allah, kenalilah hatiku. Mengenai dosa, Luther mengatakan ada 4. Semua orang berdosa di hadapan Allah pasti melakukan dosa. Yang kedua, mengenai hal ini Allah sendiri memberi kesaksian melalui para nabi dan melalui penderitaan Kristus. Tuhan memberitahu dosa melalui para nabi yang mendapatkan firman dan juga melalui salib Kristus. Yang ketiga, Tuhan tidak dibenarkan di dalam dirinya sendiri, tetapi di dalam firman-Nya. Yang keempat, kita menjadi orang berdosa saat kita mengakui diri di hadapan Allah. Ya, itu yang dapat dia pahami. Bapak Ibu, proses pertobatan daripada Luther ini panjang. Tidak 1 hari 2 hari, bertahun-tahun dengan pergumulan batin yang begitu luar biasa. Saya kagum sama orang ini. Dia seperti kayak Ayub itu mungkin ya. Ya. Bukan seperti Yunus. Kagum amat. Karena saya 0,1% tidak ada seperti Luther. Karena pergumulannya begitu mendalam, maka Tuhan ketika menganugerahkan dia memahami Tuhan. Dan dia bertobat. Dipakai Tuhan luar biasa. Sampai hari ini dikenang terus karya reformasinya itu. Pertobatan. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, pertobatan
Luther itu melalui proses serangkaian waktu untuk belajar firman Tuhan dan mempersiapkan kuliah-kuliah kitab Mazmur, kitab Roma, Galatia, yang membuat akhirnya dia bertobat. Mazmur 22 ayat 1, 2, salah satu ayatnya dibagi banyak ayat itu ya. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mazmur ini tentang penderitaan Yesus. Teriakan Yesus ini karena ia memikul dosa manusia sehingga ia menerima murka dan kutuk Allah. Dan yang paling menakutkan di dalam pembahasan Luther itu adalah, dan menakutkan mengerikan ialah ketika Allah meninggalkannya. Allah meninggalkannya pada saat anak itu membutuhkan kehadiran Tuhan. Allah meninggalkannya, Bapak Ibu. Yesus yang tersalib dan berteriak, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tahu enggak apa maksudnya? Supaya karya penebusan dan pendamaian Kristus itu sempurna. Ya, sempurna. Bagian terburuk dan penderitaan Kristus bukan karena cambukan, tusukan duri di kepalanya, ejekan, hinaan, melainkan keterpisahannya dari Bapa. Dan ketika dia menderita itu, Bapak Ibu, dia mengalami penderitaan fisik, rasa malu di atas kayu salib, diejek, diludahi, digantung, ditelanjangi gitu. Yang ketiga dia menanggung murka atas dosa, dan ini ditolak, ditinggalkan oleh Allah. Itu penderitaan yang paling berat untuk Tuhan. Luther pada waktu dia belajar Mazmur 22, ia bertanya, mengapa Allah meninggalkan Kristus yang sepenuhnya tanpa dosa? Mengapa dia harus menderita? Mengapa dia harus mati tanpa dosa? Kemudian ada refleksi dalam diri Luther. Dia memahami, seharusnya aku yang menderita. Aku yang harus disalib. Aku yang harus mati. Aku yang harus ditinggalkan oleh Allah. Karena aku manusia berdosa. Dari ayat ini Luther mendapat jawaban pergumulannya. Kristus menderita, ditinggalkan oleh Allah untuk menggantikan saya. Mulai Roh Kudus menanamkan benih pertobatan itu di dalam dirinya. Roma 1, 16, 17 itu juga ayat yang membuat Luther tertunduk di hadapan Allah dan dia bertobat. Sebab aku tidak malu terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar hidup oleh karena. Ketika pertama dia membaca ayat ini, ada kalimat kebenaran Allah. Luther membenci, Bapak Ibu, kata kebenaran Allah. Mengapa membenci? Kalau Allah itu benar dan adil, mengapa dia menghukum orang berdosa? Yang terhilang karena dosanya, karena dosa asalnya, karena dosa warisannya. Sebelum dia mengalami pertobatan, ia memahami kebenaran Allah itu sebagai kebenaran yang aktif, bukan mati, kebenaran itu aktif untuk menghukum. Yang menuntut manusia menaati seluruh hukum Allah itu. Bapak Ibu, tapi oleh karena pertolongan Roh Kudus dan belajar terus-menerus, Luther melalui belajarnya itu mendapat rahmat Tuhan. Sekarang ia mengerti kebenaran Allah itu ada di dalam Injil. Yang nyata kebenaran Allah. Di dalamnya nyata kebenaran Allah. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kebenaran itu dipahami oleh Luther melalui salib Kristus. Seorang berdosa seperti saya, kata Luther, jika beriman kepada Kristus Yesus, ia dibenarkan. Ia muncul di hadapan Allah seolah-olah ia tidak pernah berdosa.
Oleh karena itu Luther mengamini, memahami bahwa orang benar hidup karena iman. Yang selama ini dia mencari dengan usaha yang keras, disiplin kerohanian yang keras, mentaati dengan keras untuk mendapatkan kebenaran Allah yang menyelamatkan itu. Dan Luther mengatakan melalui ayat ini, saya dilahirkan kembali. Tadinya kalau saya masuk biara saya dilahirkan kembali, tapi ini berbeda. Ketika dia belajar mengenai Roma 1:16-17, ia dilahirkan kembali. Dan seolah-olah dia telah masuk surga, Bapak Ibu. Dan di dalam belajarnya, ia menemukan satu istilah lain, yaitu karya Allah. Yaitu apa yang Allah lakukan di dalam kita. Apa itu kuasa Allah yang bekerja di dalam kita. Karya Allah yang menjadikan kita bijaksana, mendapat kekuatan, mendapat keselamatan, dan kemuliaan Allah. Indah satu kalimat seorang yang mempelajari Luther. Luther berkata, ia berkata, sekarang saya dengan kata yang paling termanis mencintai kebenaran Allah. Seperti sebelumnya saya benci terhadap kebenaran Allah. Itu pertobatan. Pertobatan adalah yang tadinya tidak suka kebenaran. Melalui Injil yang dipelajari, dia sekarang menyukai. Itu pertobatan. Tadinya dia berusaha untuk mencari keselamatan dengan kekuatan dirinya. Tapi sekarang oleh karena iman kepada Kristus, dia berbalik ke situ. Itu pertobatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertobatan adalah kita kembali kepada Allah dan kembali kepada firman-Nya. Firman-Nya itu perlu kita pelajari untuk membuat kita bertobat. Maka pertobatan itu harus dari sekarang sampai kita mati nanti. Di Matius 4:17, itu juga satu ayat. Dia tertarik, sejak itu Yesus mulai memberitakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya, inilah ayat-ayat yang menjadi dasar yang memberi semangat ia mereformasi melalui pertobatan. Ya, Bapak Ibu, mana lebih dahulu? Bertobat baru mendapatkan pengampunan. Pengampunan dosa dulu kita dapatkan, baru bertobat. Mana yang lebih dulu? Ya. PR ya? Nanti jawabannya bisa dikasih sama Pak Agus. Mana lebih duluan? Bertobat atau pengampunan dosa? Masuk kerajaan Allah. Ya. Baik Luther maupun Calvin bertobat lebih dahulu, baru mendapatkan pengampunan dosa. Kalau kita berutang, ya bayar utang dulu, baru kita diampuni. Kan seperti gitu. Kalau kita mencuri, ya kita harus mengakui bahwa saya mencuri. Lalu ada pengampunan. Maka Yesus katakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Berarti pertobatan mendahului pengalaman orang yang menerima realita kehidupan kerajaan Allah. Kita tidak akan mungkin masuk kerajaan Allah kalau kita tidak bertobat. Oleh karena itu Bapak Ibu, mengaku dosa bukan sekali saja, tetapi berlangsung sampai mati. Karena kita masih sering jatuh pada dosa yang sama. Pada dosa yang sama ini kita sering jatuh Bapak. Ya. Belum lagi dosa-dosa yang lain. Pertobatan ada buah yang keluar dari kita yang terlihat oleh mata. Oleh karena itu, pertobatan tidak hanya kita, di dalam hati saya sudah bertobat. Tidak, harus keluar buah pertobatannya itu. Paulus mengajarkan kita betapa pentingnya belajar firman Tuhan. Karena dari situlah kita mendapatkan kehidupan pertobatan yang sebenarnya. Bertobat dalam Alkitab Yoel 2:13, koyaklah hatimu dan janganlah pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu sebab Dia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia.
ia menyesal atas malapetaka yang hendak datangkannya. 1 Tesalonika 1:9, pertobatan adalah sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana sambutan kamu terhadap kami, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala untuk melayani Allah yang hidup, berbalik dari menyembah berhala, menyembah kepada Tuhan. Ya. Apa aplikasi dari sebuah pertobatan yang menggerakkan reformasi itu? Dia menulis 95 dalil teologis di Wittenberg itu. Kita semua tahu. Kitab suci menjadi satu peranan yang amat sangat menolong kita di dalam mengerti Tuhan, di dalam kita bertobat, dalam pertobatan kita. Luther katakan kitab suci adalah yang paling tepat dan tidak memerlukan dukungan atau otoritas oleh peranata lain atau lembaga lain. Ia menekankan lagi bahwa kitab suci paling mudah dipahami dan jelas dan paling jelas, sehingga tidak perlu ditafsirkan. Kitab suci penafsir bagi dirinya sendiri. Dan Roh Kudus yang menyingkapkan kitab suci dan mewahyukan kitab suci di masa lalu dan menjadi hidup sampai sekarang dan selamanya. Karena dia begitu mencintai firman Allah, maka dia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman. Maka terjadi kegerakan rohani, terjadi pertobatan yang luar biasa. Tadinya orang tidak mau membaca Alkitab, sekarang membaca Alkitab itu pertobatan. Ya. Yang tadi tidak mau gereja, sekarang bergereja, itu pertobatan. Yang tadinya tidak suka berdoa, sekarang suka berdoa, itu pertobatan. Yang tadinya melacur, sekarang tidak melacur, itu pertobatan. Karena firman yang dibaca. Maka betapa pentingnya kita membaca, merenungkan firman Tuhan, supaya kita tahu apa yang Tuhan larang dalam hidup kita. Tanpa membaca firman Tuhan, saya yakin amat sangat lemah pertobatan kita. Dan banyak orang meninggalkan Tuhan karena pertobatannya bukan karena dia belajar firman. Ayo ikut ABC, Pak Agus juga sudah ngomong kemarin itu. Ayo kita doa, ayo kita apa. Jangan dibelokkan kita oleh kegiatan-kegiatan duniawi yang membuat kita tidak tahu apa mau Tuhan dalam hidup kita ini. Kita tidak tahu langkah kita sudah salah dan firman Allah memberitahu, oh langkah kamu sudah salah, pikiran kamu sudah salah. Bapak Ibu, karena dia mencintai Tuhan, dia menerbitkan, dia menerjemahkan Alkitab, terjadi dalam keluarga reformasi. Keluarga-keluarga mulai menciptakan altar kudus lah, kalau bahasa sekarang itu. Terjadi dalam keluarga, terjadi pernikahan yang agung. Sehingga banyak pastor dan suster-suster itu ya, biarawat itu, menikah mereka. Karena kita mengatakan itu. Ya. Tapi kita tidak juga mengatakan macam-macam ya, karena mungkin ada panggilan Tuhan juga kepada para biarawati itu masuk ke biara itu. Ya. Dia mengatakan begini Bapak Ibu. Pernikahan sebagai sekolah karakter, karena tidak ada lembaga lain yang begitu membentuk karakter kita. Itu pernikahan. Dan pernikahan itu tertulis di dalam Alkitab. Tuhan yang menciptakan lembaga pernikahan itu. Terjadi perubahan di masyarakat, sekolah-sekolah didirikan dan lain sebagainya Bapak Ibu. Ketika dia mendirikan sekolah, banyak orang tua tidak suka. Karena kata orang tua, anakku tidak boleh sekolah. Biar dia di rumah membantu aku. Lalu Luther marah, kamu orang tua yang paling malas. Yang paling jahat. Tidak membuat anakmu itu pandailah itu bahasa yang saya tambahkan bisa gitu. Terakhir Bapak Ibu. Sebagai kesimpulan. Dalam merayakan reformasi ini. Luther mengatakan, reformasi gereja bukanlah tentang Luther, bukanlah tentang Calvin, bukanlah tentang Zwingli, bukanlah tentang siapa-siapa tokoh reformator. John Piper itu membuat hati saya itu bersukacita. Reformasi gereja yang sejati hanyalah tentang siapa? Saya membaca di tulisan kegerakan gereja persekutuan di Amerika itu.
Apakah sudah lama atau baru ya? Saya kurang teliti bacanya situ. Di situ dikatakan bahwa terjadi kegerakan rohani ketika anak-anak itu beribadah di universitas itu, atau di sekolah itu. Dan di dalam ibadah yang biasanya mereka lakukan, beritanya tentang Yesus Kristus. Tentang Yesus Kristus. Tentang Yesus Kristus. Bukan teologi kemakmuran. Bukan tentang ini, tentang itu. Tentang Yesus Kristus. Dan terjadi pekerjaan Roh Kudus di dalam persekutuan yang hanya memberitakan Yesus Kristus untuk umatnya itu. Dan itu disiarkan. Dan terjadi kegerakan reformasi yang luar biasa di antara anak-anak muda itu. Reformasi gereja yang sejati hanyalah tentang Yesus. Dan inilah motivasi saya. Inilah motivasi para hamba Tuhan. Dan kita juga, reformasi yang sejati dalam gereja kita tentang Yesus. Siapa Yesus dalam hidup kita. Tujuan reformasi gereja adalah terakhir untuk memuliakan Kristus. Kiranya melalui khotbah yang pertama ini dan seterusnya, hidup kita semakin bukan hanya direformasi, tapi ditransformasi menjadi seperti Kristus. Kalau kita menjadi seperti Kristus, Bapak Ibu, kita nggak perlu banyak macam-macam orang datang kepada kita, karena orang begitu suka dengan kita. Ya, itu terjadi dalam jemaat yang mula-mula dalam kisah para rasul. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih karena di reformasi ini kami kembali lagi mengenang tokoh yang luar biasa yang dipakai Tuhan, Martin Luther. Bagaimana dia mendapatkan sebuah kehidupan yang diberkati Tuhan melalui sebuah perenungan hidup siapa Allah. Sehingga dia akhirnya tunduk dan bertobat karena dia ingin berusaha dengan kekuatan, dengan kebenarannya sendiri, dengan kesalehannya untuk mencari tahu siapa Tuhan. Firman-Mu mengatakan orang benar hidup karena imannya. Terima kasih untuk Tuhan menganugerahkan iman yang membuat kami bisa menerima anugerah demi anugerah di dalam hidup kami ini. Biarlah gereja-Mu ini terjadi reformasi. Oleh karena Kristus menjadi tempat pusat dalam kehidupan kami, menjadi teladan, menjadi yang kami tiru, yang kami kasihi dalam kehidupan kami ini. Biarlah gereja-Mu ini Tuhan, gereja yang bisa akhirnya memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, kami ingin berdoa untuk gereja-Mu ke depan ini, biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Berkati semua kami, supaya kami bekerja dengan sekuat mungkin, semaksimal mungkin, untuk Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kami mohon supaya kami berani mengambil keputusan untuk melayani Tuhan di dalam gereja ini dengan kekuatan kami, dengan kasih kami, dengan waktu kami, dengan juga uang kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, berkati gereja-Mu di 5 tahun yang akan datang, supaya kami bersama-sama boleh membangun pekerjaan Tuhan di dalam gereja-Mu. Berkati para hamba Tuhan yang baru ditahbiskan menjadi pendeta, biarlah Tuhan pakai dengan heran dan luar biasa untuk membangun tubuh Kristus di sini ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus untuk jemaat-Mu yang besok minggu akan bekerja, akan studi, akan mencari nafkah. Kami mohon Tuhan, segala usaha-usaha kami untuk mencari nafkah diberkati Tuhan. Berkati mereka yang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan menolong, Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka yang mengalami sakit fisik ya Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk anak-anak kami supaya mereka sungguh-sungguh ditolong Tuhan untuk bisa belajar dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak, cukupkan semua kebutuhan demi kebutuhan hidup jemaat-Mu di sepanjang minggu ini ya Tuhan. Ingatkanlah kami bahwa Engkau adalah pemelihara hidup kami. Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau bertanggung jawab terhadap hidup kami ini ya Tuhan. Engkau yang telah selamatkan kami, Engkau tidak meninggalkan kami, tapi Engkau pelihara kami dengan cara-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati Yosua Bakara yang berulang tahun pada 4 Oktober, Bapak Aris 5 Oktober. Kami berdoa juga untuk Ambrinda 5 Oktober. Tuhan terima kasih penyertaan-Mu atas hidup ketiga hamba-Mu ini, pada ketiga anak-Mu ini. Terima kasih anugerah demi anugerah, kebaikan demi kebaikan, pertolongan demi pertolongan Tuhan. Dan kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati di tahun di depan ini, berkati pekerjaan mereka, Engkau berkati keluarga mereka, dan pelayanan mereka di dalam gereja-Mu ini Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga, kami bersama-sama jemaat bersukacita atas ulang tahun teman-teman kami, Yosua Bakara, Bapak Aris, dan Abrinda. Secara khusus kami berdoa untuk Abrinda yang mengalami kecelakaan di Kediri, biarlah di dalam pertolongan medis ia boleh mengalami pemulihan kembali, dan kuasa Tuhan menolong dia untuk cakap menanggung penderitaan akibat kecelakaan. Kami berdoa juga untuk Dio, putra daripada Pak Heru yang juga sakit di Malang. Kami berdoa biarlah Tuhan melawat dengan pertolongan-Mu, dengan kesembuhan-Mu, dia pulih kembali sehingga dapat bekerja, dan Tuhan berkati pekerjaannya sebagai dokter gigi. Biarlah banyak orang yang boleh datang kepada dia meminta pelayanan darinya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Dalam masa depan kami di bawah pemerintahan ini, semakin kami menikmati kehidupan yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus yang telah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Amin. Kita akan masuki pelayanan perjamuan kudus. Yang bertugas bisa dikasihkan saya. Jemaat sekalian dikasih oleh Yesus Kristus, perjamuan kudus sakramen yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Dan Paulus menulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dan 26 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkannya bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya dan memakannya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu, semua telah tersedia untuk kita menikmati perjamuan kudus. Dia memecah-mecahkan roti untuk mengingatkan kita, tubuh yang terpecah-pecah adalah untuk menebus, menyelamatkan kita. Cawan ini melambangkan darah Kristus yang tertumpah di atas kayu salib untuk membebaskan kita dari kutuk dosa, dari murka Allah. Ambillah dan bagikanlah. Ambillah dan bagikanlah. Ambillah dan bagikanlah. Sementara cawan dan anggur dijalankan, kita memuji Tuhan.
dan didera, Dia pikul dosa kita. Kasih dan anugerah tersedia bagi kita. Ambil dan terimalah. Ambillah dan terimalah tubuh dan darah Kristus bagi kita. Nikahkan dan saksikan kemenangannya sampai Dia datang kembali. Tubuhnya ditikam, dihancurkan, diberja, dirembukan untuk selamatkan kita. Darahnya mencurahkan pengampunan yang besar. Ambil dan terimalah. Ambillah dan terimalah tubuh dan darah Kristus bagi kita. Nikahkan dan saksikan kemenangannya sampai Dia datang kembali. Jemaat Tuhan, supaya kita dipelihara dengan roti yakni Yesus Kristus, maka janganlah kita melekat hati dan pikiran kita pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tapi hendaklah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Mari kita angkat roti kita, saya undang bagi berdiri. Roti yang di tangan kita itu dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus, Tuhan kita yang telah diserahkan bagi kita. Makanlah dengan mengingat pengorbanan Yesus Kristus, anak domba Allah, sebagai penebusan dosa kita. Makan di dalam nama Tuhan kita Yesus. Berkata, cawan minuman ini adalah persekutuan dengan darah Kristus Tuhan kita. Darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kita. Minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus, anak domba Allah, telah menebus dan menyelamatkan kita. Dalam nama Yesus. Mari kita responi perjamuan kudus, sakramen dari Tuhan ini dengan pujiannya. Masih tak berdiri Bapak Ibu. Lagu ini menghantar kita untuk meresapi kembali karya Tuhan yang telah menebus, menyelamatkan kita itu. Sempurna mengasihi, pengorbanan
seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Mari kita angkat tangan kita. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Ku sujud dan berterima kasih. Ku sujud dan berterima kasih. Hambanya Pak Agus bisa berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, betapa besar kasih-Mu Tuhan. Tak henti-hentinya kami memuji-muji nama-Mu. Siapakah kami ini Tuhan? Sehingga Engkau begitu mengasihi kami. Bahkan Engkau mengorbankan diri-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan yang luar biasa ini. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu atas kehidupan kami. Biarlah ini tidak menjadi sia-sia ya Tuhan bagi kami. Kami berkomitmen untuk menghidupi kasih karunia Allah dengan firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami bertobat dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu, pengorbanan-Mu yang besar bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita memberikan salam kepada teman sahabat kita di kiri kanan. Ya, silakan duduk Bapak Ibu, kita akan mendengar warta jemaat.